Halo halo sobat kita, kembali lagi di podcast ini kita. Aku Nabila Firdaus Irsadila. Di sini kita kedatangan narasumber yang cukup spesial nih. Dan dia seorang duta wisata Guyuk Kabupaten Jombang tahun 2024. Bisa dikenalin Kak? Baik, halo semuanya. Jadi kenalin aku Fajri Nur Hidayat, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Sriwijaya Madura dan saat ini aku sedang menjalani perkuliahan semester 1. Jadi aku mahasiswa baru, guys. Halo. Terima kasih Kak Jerry sudah meluangkan waktunya di podcast kali ini ya. Ya, terima kasih juga. Ngomong-ngomong soal konten kreator nih, Kak Mm-mm. Jerry kan seorang konten kreator yang cukup aktif banget gitu ya. Terus itu gimana sih awal mula Kak Jerry kayak menyelupkan di dunia konten kreator itu? Pada awalnya itu aku ini sih kayak pertama itu iseng-iseng kan bikin-bikin Iya. konten karena aku juga terpengaruh dengan adanya era globalisasi, era digitalisasi yang dimana itu banyak banget orang-orang bikin konten-konten gitu kan. Terus Iya. habis itu aku tuh kok merasa tertarik dengan adanya konten-konten dari orang-orang ini dan dulu itu sempat bikin-bikin konten tahu gak sih yang kayak konten TikTok kayak joget-joget dance gitu kan. Iya. Dulu itu kan hype-nya itu, hype-nya. Terus habis itu lama-kelamaan kok banyak orang yang bikin konten tentang review-review gitu. Review-review kayak tempat, makanan, Makanan. ataupun baju-baju dan yang lainnya lah istilahnya. Terus habis itu aku tuh tertarik dengan konten-konten itu. Yang aku tertariknya itu karena di dalam konten-konten review-review itu banyak banget yang pakai metode voice over, tahu kan? Oh Nah, iya. karena aku dulu itu juga suka yang namanya berkomunikasi, suka yang berhubungan sama suara, kayak isi suara gitu kan. Jadi aku tuh minat dalam membuat konten itu. Tapi pada awalnya kalau misalkan aku buat konten-konten gitu kan, pasti nggak aku doang. Semuanya itu ngerasa mau upload itu kayak ngerasa, iya apa sih? Alay banget deh kontennya Iya, gitu kan, kamu iya, juga gitu kan. iya. Nah, aku dulu itu mau upload juga gitu, upload upload konten itu ngerasa gitu kayak pingin kayaknya aku arsip aja deh biar biar gak kelihatan alay, biar personal brandingku itu bener nggak kayak gini gitu kan. Tapi yang namanya personal branding itu justru itu semakin banyak konten yang kita hasilkan itu adalah personal branding kita gitu loh. Jadi dan apa kayak seiring berjalannya waktu saat ini tuh juga kayak aku menjalankan yang namanya membuat konten untuk membangun personal brandingku sendiri dan juga niatku menjadi konten kreator ini karena memang aku suka dengan dunia konten gitu kan. Dan yang ketiga itu aku pengen membantu kayak orang-orang yang ada di sekitarku misalkan UMKM ataupun toko-toko dan UKM lainnya sejenisnya gitu kan atau industri. Aku pengen ngebantu mereka dalam ranah apa namanya kayak ekonomi untuk bisa memberikan media promosi kepada mereka itu agar apa namanya semua orang itu tahu bahwasannya dalam daerah ini tuh ada potensi gitu yang harus dikembangkan, yang harus didatengin biar bisa menambah ekonomi mereka gitu. Pokoknya kuncinya satu itu percaya diri gitu ya kak ya. Betul, untuk kuncinya sendiri tuh kita harus percaya diri kan. Gak mungkin dong sebagai konten kreator kita disorot kamera terus Iya. jangan jangan kayak apa gitu kan. Takutnya kayak eh, bukan profesional ya. Kita emang kalau jadi konten kreator gak harus profesional sih sebenarnya. Yang penting percaya diri. Ya kan kayak tadi gak mungkin kita di depan kamera terus habis itu disorot kamera sama muka gitu kan. Gitu kan nggak mungkin. Jadi ya emang harus percaya diri. Dan yang Iya. kedua itu jangan takut salah ya teman-teman. Jangan takut salah. Sekali lagi sebagai seorang konten kreator itu salah dalam konten itu hal yang wajar. Jadi misalkan kalian bikin konten tapi salah dalam alamat misalkan ya, Iya. alamatnya salah. Gak masalah, it's okay. Bisa kan ada fitur komen, fitur caption gitu kan. Kan masih Iya. bisa dibenerin ya kan. Terus habis itu untuk platform-platform editingnya juga kan sekarang
gampang sebut merek aja lah ya, ada CapCut, VN itu kan kayak media editing yang paling gampang, Kayak apalagi mempermudah kita untuk mm-mm, mengedit video itu daripada ya. kalian pakai Adobe Premiere dan lain sebagainya, Filmora kayak apa gitu ya kan, daripada pakai software-software yang ada di komputer kan sudah dipermudah dengan adanya CapCut itu, walaupun sekarang emang agak bayar sih. Iya, ada yang premium, Iya, ada yang nggak premium gitu. jadi itu sih eh, nggak enaknya kalau misalkan kalian pakai CapCut. Aku juga ngerasain soalnya. Dan kayak menurut kakak apa aja sih kayak tantangan menjadi seorang konten kreator Yubi gitu? Sebenarnya kalau ngomongin content creator newbie, aku sendiri juga newbie guys. Jadi pengalamanku dalam dunia content creator ini sebenarnya dibilang banyak juga enggak, dikit juga enggak. Tapi aku juga masuk dalam kategori newbie. Ya, apa tadi tantangan ya? Ya, kayak tantangannya gitu. Untuk tantangannya sendiri sih, yaitu tadi sekarang eh, kan ada ya platform aplikasi buat ngedit itu tadi Ya, kayak CapCut gitu kan. Nah, sayangnya untuk tantangan dari seorang content creator newbie sendiri itu nggak mungkin dong kita langsung beli aplikasinya itu buat langsung pro gitu kan nggak mungkin ya. ya, Apalagi kita newbie, takutnya kalau misalkan kita udah langsung beli yang pro, tiba-tiba tuh konten yang kita hasilkan nggak rame, nggak efisien, sayang gitu kan. Jadi ya itu sih tantangan yang pertama itu banyaknya aplikasi-aplikasi editing yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang profesional. Jadi harus pembayar, harus pro dulu. Terus yang kedua itu tantangannya untuk konten kreator newbie. Kadang itu kadang-kala kita mikir kontenku kok nggak rame ya, nggak kayak orang-orang yang ini yang followersnya segini tapi rame. Hey, kalian lihat dulu dong followers kalian tuh berapa. Jadi jangan asal asal kalian menjudge diri kalian sendiri bahwasanya konten kalian gak rame, terus kalian melihat konten kreator yang ada di sebelah sana sebelah sana sebelah sana itu kok rame, aku enggak. Mereka itu followersnya berapa, mereka itu juga mulai startnya itu dari dulu dan kalian itu dari sekarang gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya konten kalian gak rame terus kalian berputus asa. No, ya tetap lakuin konsisten buat konten karena pada dasarnya rame atau enggaknya konten kalian itu tergantung bagaimana cara kalian bisa menarik audiens. Jadi ketika konten kalian itu sangat informatif, edukatif dan sangat apa ya, menarik perhatian audiens atau orang-orang di media massa itu bisa aja konten kalian rame. Orang kita kalau ngelihat konten zaman sekarang nih ya kak ya, ya, kayak di TikTok nih misalkan konten joget-joget gak jelas aja bisa rame kan. ya. Nah, apalagi kalau konten-konten informatif gitu loh. Jadi tergantung dengan cara kalian bisa meramaikan atau menarik perhatian Kayak orang. penyampaiannya gitu Heeh, juga. gitu. Terus ini tips ya, sekedar tips ya. Kalau kalian misalkan mau bikin konten nih ya, caranya biar rame itu, coba kalian cari-cari referensi jam penayangan yang tepat di sebuah platform aplikasi itu jam berapa penayangannya. Terus habis itu jangan lupa kasih hashtag. Kalau kalian nggak mau kasih hashtag ya mesti aja gak rame. Harus dikasih hashtag ya. Itu syarat biar banyak yang ngelirik. Karena gini, misalkan kalau kita mencari di pencarian ya, di pencarian tuh kita cari, kita search. Kayak misalkan hashtag seblak misalkan, Ya, kita kita tekan, kita cari, itu kan banyak biasanya kayak seblak-seblak di layar udah banyak muncul ya. Terus itu yang kalian kasih hashtag seblak itu tadi muncul di pencarian orang. Nah, itu cara kalian biar rame gitu loh. Seperti itu, dikasih hashtag. Jangan jangan langsung di-posting aja. Terus kasih caption yang menarik. Ketika caption kalian menarik, itu nanti juga banyak orang yang tertarik dengan adanya konten kalian. Dan yang keempat itu kasih yang namanya hook. Tahu hook nggak kamu? Kalau misalkan konten-konten kayak apa ya istilahnya, visit, misalkan konten visit, review atau konten-konten yang lain yang kayak butuh footage banyak gitu, kasih hook bagian yang paling menarik menurut kamu itu langsung aja masukin.
Terus habis itu kasih VO paling menarik menurutmu, kayak yang menurutmu bisa menarik perhatian orang itu kayak apa. Dan juga yang kelima, ini tadi 5 ya, Iya, banyak banget tipsnya. Gak apa-apa nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Ya untuk yang kelima ini tuh bangun branding kalian. Nah, ketika kalian sudah membangun branding dari sosial media atau konten kalian, itu bakalan mudah dilirik oleh orang. Kalau misalkan orang udah ngebuka konten nih, maksudnya kayak ngebuka kontennya orang di depan umum, seret, denger suaranya aja. Misalkan untuk aku sendiri nih ya, Iya. aku sendiri dari branding kontenku itu kan selamat siang universe, halo universe gitu kan. Nah, ketika orang-orang yang udah kayak hafal dan kenal dengan suara kita gitu kan, langsung dengar halo universe, loh ini kan Kak Jerry yang bikin konten gini-gini, betul nggak? Iya. Iya, jadi branding dari sebuah konten itu perlu ya teman-teman, biar orang itu mudah mengenali ini tuh dari konten siapa, biar juga orang itu kayak tertarik dengan adanya konten kita, seperti itu sih. Oh, iya. Mm-mm. Makanya apa kayak konten kreator yang followersnya udah banyak sekali itu brandingnya bagus banget. Betul, betul. Karena tidak menutup kemungkinan ketika sudah ada banyak followers, itu nggak mungkin kita nggak ngasih branding kita gitu loh. Takutnya nanti sekarang itu kan eh, apa ya, statement, ada yang mengatakan statement bahwasannya setiap hal yang kita posting di media massa itu adalah hak milik publik. Jadi apapun yang kita posting di media massa itu hak milik publik. Takutnya ketika kita sudah memposting dari konten kita ya, tapi nggak ada branding dari kita sendiri, itu takutnya nanti di copy paste sama orang dan itu diakui sama orang lain, kayak ini loh kontenku. Biasanya itu kan kayak diposting di akunnya orang lain Iya. gitu kan. Takutnya itu seperti itu guys. Padahal itu adalah konten asli dari kita. Biar nggak dicomot langsung aja sama orang, itu kasihlah branding dari konten kalian sendiri gitu sih. Oh, iya, iya, iya. Terus Mm-mm. kan biasanya kalau konten kreator pemula gitu ya, Mm-mm. kan kebanyakan banyak netizen-netizen yang berkomen kayak yang nggak baik gitu. Gimana Mm-mm. sih Head caranya comment gitu ya. menghadapi semacam itu Kak Jerry? Nah, untuk tips dari menghadapi hate comment itu, caranya ya tergantung dari diri kalian sendiri aja. Kayak misalkan aku nih ya, aku kan bukan content creator yang followersnya banyak, itu enggak. Ya cuman sekedar suka ngonten doang gitu. Dan biasanya itu emang banyak orang-orang yang julid sama konten-konten kita. Kayak misalkan nih, aku dikatain, iya pasti sok ganteng gitu kan, Iya. misalkan iya pasti sok keren gitu ya. Kalau misalkan orang bilang gitu ya berarti tandanya itu adalah sebuah fakta kalau menurutku ya. Kalau misalkan orang bilang gitu, ih sok ganteng ya emang aku ganteng, berarti ih sok keren ya emang aku keren kan, berarti kamu aja gak bisa buat konten seperti itu. Kenapa kamu hate comment kayak gitu kan, berarti kamu itu iri gitu. Jadi caranya ya tergantung dari diri kalian sendiri. Semakin banyak hate comment yang ada, jangan malah semakin berhenti buat meneruskan konten. Jadi semakin banyak hate comment Malah itu semakin semangat gitu ya itu kita. jadikan motivasi buat diri kalian bahwasanya hate comment itu untuk penilaian. Jadi orang itu kan menilai kita dari hate comment itu kan. Nah, itu bisa kita saring ke dalam diri kita, bisa kita filter sebagai sebuah semangat, penyemangat, sebagai sebuah motivasi dan juga evaluasi dari diri kita. Kalau misalkan ada hate comment yang mengatakan kita sok ganteng, ya udah kita tampil aja dengan pede aja gitu loh. Yang pede aja dulu. Masalah ganteng gak ganteng lah nanti Urusan aja, belakang bisa gitu ya. diatur, bisa bisa apa ya, bisa di grooming sendiri, nanti ada waktunya kita bisa tampan, bisa cantik gitu. Terus yang tadi tips yang pertama tadi yang di awal, percaya diri. Kita kembali ke tips yang tadi, percaya diri. Ketika kalian punya head comment, jangan langsung down. Percaya diri aja sama diri kalian. Karena pada dasarnya ketika kita sudah masuk ke dalam ranah media massa, maksudnya kayak ranah banyak orang, audiens yang banyak, itu pasti eh, banyak orang yang suka kita, banyak orang yang benci kita, dan di lain sisi
itu ada statement yang mengatakan bahwasanya setiap orang yang akan menuju kesuksesannya dan banyak disukai oleh orang lain, Iya. maaf ya, Iya. oleh orang lain itu pasti ada aja hatersnya. Itu memang benar teman-teman. Setiap perjalanan kalian itu nggak akan mulus tanpa adanya haters, karena kesuksesan itu berawal dari adanya haters seperti itu. Jadi tetap semangat ya buat kalian yang mungkin banyak hate comment itu, tetap semangat, lanjutkan konten-konten kalian. Keren, keren. Terus kan sekarang Kak Jerry ini terpilih menjadi wakil 3 GUYUK Jombang nih. Iya. Terus kan gimana nih caranya untuk membagi waktu antara jam kuliah terus Ya, terus kegiatan GUYUK yang Kak Jerry lakukan itu gimana? Kayak membagi waktunya gitu. untuk membagi waktunya sebenarnya simpel sih, tergantung cara kita nge-manage waktu aja, mana yang lebih penting, mana yang harus diprioritaskan. Jadi untuk aku sendiri itu sebenarnya gampang aja ya. Aku kan masih mahasiswa semester 1. Iya. Nah, semester 1 itu kalau aku pribadi, ini tips, bukan tips sih sebenarnya, aku sharing aja ya. Iya. Kalau dari aku sendiri itu semester 1 aku nggak banyak ikut organisasi di kampus. Jadi bisa untuk nge-manage waktu, harus kapan buat kesini, kapan buat ke situ, dan caranya juga kalau misalkan memang ada apa ya, penugasan yang urgent dalam paguyuban duta wisataku. Iya. Ada penugasan urgent banget, tapi aku dalam dunia perkuliahan aku tuh difasilitasi dengan yang namanya surat dispensasi dari pihak sananya, dan habis itu nanti surat dispensasi ini aku kasihkan ke dekan, dari dekan dikasih surat lagi, dan dari dekan ini aku ngasih ke dosen-dosen. Jadi gampang kok sebenarnya, tergantung dari kita sendiri aja cara nge-manage waktunya, dan tergantung dari individunya sendiri. Pinter-pinter kalian aja lah pokoknya ngaturnya, tergantung. Oke, oke. Ya gitulah. Terima kasih ya Kak Jerry sudah Sama-sama. meluangkan waktu untuk podcast kali ini ya. Ya, terima kasih kembali. Oke guys, stay tune podcast selanjutnya. Bye bye.